Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rahman Pratama Saiful. Di sini saya akan menjalankan tugas UAS Sosiologi atau ujian akhir semester. Berikut contoh fenomena ekonomi syariah yang mudah ditemukan masyarakat dan dapat dianalisis menggunakan perspektif sosiologi ekonomi syariah. Saya mengambil judul fenomena maraknya pinjaman online dan meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Deskripsi kasusnya yaitu dalam beberapa tahun terakhir penggunaan pinjaman online meningkat pesat karena prosesnya cepat dan mudah. Namun banyak masyarakat yang terjebak pada pinjaman bunga tertinggi, denda hingga praktik penagihan yang tidak etis. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, BMP, BNT, atau pembiayaan bank syariah yang menggunakan akad sesuai syariat Islam. Kasus ini banyak diberitakan di media massa dan juga dibahas di YouTube, misalnya pada kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan, Kompas TV, atau CNN Indonesia. Analisis berdasarkan sosiologi ekonomi syariah. Yang pertama, interaksi sosial dalam aktivitas ekonomi. Sosiologi ekonomi memandang bahwa kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh hubungan sosial. Banyak masyarakat menggunakan pinjol karena pengaruh teman, keluarga, atau media sosial yang menganggap pinjaman online sebagai solusi cepat terhadap kebutuhan ekonomi. Yang kedua, nilai dan norma Islam. Dalam ekonomi syariah, transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Banyak praktek pinjol konvensional mengandung bunga tinggi yang termasuk unsur riba sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah menggunakan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qard. Akad-akad tersebut lebih menekankan keadilan dan transparansi. Ketiga, faktor sosial penyebab terjadinya fenomena. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pinjol antara lain rendahnya literasi keuangan, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudahan akses melalui aplikasi digital, kurangnya pemahaman tentang alternatif pembiayaan syariah. Dampak sosialnya yaitu dampak negatifnya meningkatkan utang masyarakat, konflik dalam keluarga, stres akibat penagihan, menurunnya kesejahteraan ekonomi. Dampak positif dari berkembangnya pembiayaan syariah, mendorong transaksi yang lebih adil, mengurangi praktik riba, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam, memperkuat solidaritas ekonomi melalui koperasi dan BMT. Solusi menurut perspektif ekonomi syariah, meningkatkan edukasi literasi keuangan syariah, mengembangkan akses pembiayaan syariah yang mudah, memperkuat pengawasan terhadap pinjaman online ilegal, menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Kesimpulannya yaitu fenomena pinjaman online menunjukkan bahwa perilaku ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan finansial dan perkembangan teknologi. Dari perspektif sosiologi ekonomi syariah, solusi yang ditawarkan bukan hanya menyediakan lembaga keuangan syariah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari riba. Referensinya yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan, edukasi mengenai pinjaman online dan literasi keuangan, Majelis Ulama Indonesia atau fatwa terkait transaksi dan prinsip ekonomi syariah, buku Sosiologi Ekonomi Islam, dan materi perkuliahan Sosiologi Hukum Ekonomi Syariah. Video berita dari kanal YouTube resmi Kompas TV atau CNN Indonesia yang membahas fenomena pinjaman online dan pembiayaan syariah. Jadi kesimpulannya juga itu dari saya, kita stop pinjaman online selain ribanya itu tinggi dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus penagihannya juga itu tidak etis atau terlalu kasar. Sebaiknya kita menghindari pinjaman online yang berbasis bunga tinggi atau ribanya sangat tinggi. Solusinya itu kita pinjam ke pinjaman yang berbentuk syariah,
Jadi ribanya kecil maupun kita tidak terlalu ribet nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.